Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, pada pagi hari ini kita akan memulai daripada pembelajaran kita yang kita awali dengan berdoa pada Yang Maha Kuasa. Sekiranya pada hari ini tentunya harapan kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa akan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu kita sehingga kita akan menjadi anak-anak yang selalu bermanfaat, menjadi anak yang soleh, baik di hadapan sesama manusia, orang tua kita, bahkan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali daripada pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilmah warzuqna fahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik para siswa sekalian, sebelum kita melanjutkan daripada pokok bahasan kita akan mengulas kembali pelajaran yang sudah kita sampaikan pada minggu lalu agar supaya kita teringat dan agar kita tidak lupa, tentunya dalam kaitannya dengan pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, pada hari yang lalu kita belajar tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik, yang Allah itu mempunyai sifat yang baik, yang tentunya sifat itu juga harus kita sikapi sebagai hamba Allah. Untuk itu mari Bapak akan menanyakan beberapa siswa terkait dengan Asmaul Husna. Nah, coba itu ada berapa yang kamu ketahui Asmaul Husna itu? Baik, apa arti Asmaul Husna itu sendiri secara bahasa? Baik, apa arti Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Wakil? Ya, betul. Oke, anak-anak sekalian, itu adalah salah satu ulasan daripada pembelajaran kita yang sudah lalu. Untuk hari ini kita masuk pada pokok bahasan berbusana sesuai syariat Islam. Karena busana yang sesuai syariat Islam itu adalah merupakan salah satu cermin kepribadian dan keindahan untuk diri kita. Kita masuk bab yang kedua, yaitu pada semester ganjil yang terkhusus ini adalah bahan ajar kelas 11 di sekolahan kita, yaitu SMK Negeri 2 Metro Lampung, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Saifuddin. Baik, anak-anak sekalian, terkait dari busana muslim ini tentunya Bapak akan membahas tentang tujuan berpakaian secara syariat Islam. Karena orang berpakaian itu tentu mempunyai sebuah tujuan. Maka yang harus kita ketahui beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini tentang berbusana muslim, yaitu salah satunya adalah ada beberapa hal. Yang pertama, dengan berpakaian muslim, kita akan terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, dengan berpakaian muslim, kita akan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, dengan berpakaian muslim, tentunya kita akan bisa menganalisis berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat,
tujuan pada berpakaian muslim itu sendiri agar supaya kita bisa menyajikan keutamaan bagaimana tata cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Baik, para siswa dan siswi sekalian, sesudah kita mengetahui daripada tujuan berpakaian, karena berpakaian itu adalah salah satu sarana untuk menutup keaiban kita atau aurat kita, agar supaya aurat kita itu terkendali dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, tentu kita harus tahu apa arti aurat itu sendiri. Maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa menurut bahasa aurat itu adalah malu. Atau aurat itu secara bahasa bisa diartikan sebagai aib atau keburukan yang ada di dalam diri kita. Atau lebih jauh lagi secara istilah bahwa pengertian aurat dalam pandangan pakar hukum Islam itu adalah merupakan sebuah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa dengan kebutuhan yang mendesak. Ini adalah pengertian secara istilah menurut Quraisy Shihab. Para siswa dan siswi, sesudah kita tahu bahwa pengertian aurat secara istilah, maka tentu aurat itu mempunyai sebuah batasan minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi. Karena itu adalah merupakan salah satu perintah menutup aurat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Para siswa dan siswi, tentunya kalau kita sudah bisa menutupi aurat, bisa mempunyai sebuah tujuan, maka tentu kita melaksanakan itu ada sebuah dasar atau dalil Al-Quran yang menganjurkan kita untuk berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Anak-anak sekalian, maka dasar atau dalil Al-Quran yang menganjurkan untuk berpakaian aurat itu adalah ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'tain wa kana Allahu ghafurar rahima. Ini salah satu dalil Al-Qur'an yang kurang lebih artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Para siswa dan siswi yang Bapak banggakan, itu dalil Al-Quran yang menganjurkan agar supaya kita berpakaian sesuai dengan aturan Islam. Karena apa? Karena berpakaian secara Islam itu banyak manfaatnya. Atau menutup aurat itu adalah banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah satu, bisa menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat. Yang kedua, manfaatnya adalah bisa menghindari fitnah, tuduhan atau pandangan negatif. Yang ketiga, dengan menutup aurat, kita ini bisa mencegah timbulnya hawa nafsu dari lawan jenis maupun sesama jenis. Yang keempat, dengan menutup aurat itu
manfaatnya agar supaya kita bisa menunjukkan diri sebagai ya kejelasan kita, status kita. Bukan seperti laki-laki seperti perempuan atau sebaliknya. Perempuan seperti laki-laki atau bahkan laki-laki murahan. Karena dengan aurat itu kita akan lebih mulia. Kemudian yang kelima, dengan menutup aurat itu bisa melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan. Kemudian yang keenam, dengan menutup aurat itu bisa mencegah rasa cemburu pasangan hidup kita. Kemudian yang terakhir, dengan menutup aurat bisa menghindari dari pengaruh buruk lingkungan. Para siswa dan siswi yang Bapak banggakan, tentu menutup aurat itu adalah banyak bentuk dan motifnya. Maka ini Bapak sampaikan adalah motif daripada busana sesuai aturan syar'i. Ini yang Bapak gambarkan di sini adalah seorang perempuan yang memakai baju sesuai dengan aturan Islam. Dan ini adalah seorang laki-laki yang memakai baju atau menutup aurat sesuai dengan aturan Islam. Kemudian tentu kalau kita sudah memakai baju ada batas-batas aturannya. Minimal kalau yang laki-laki itu bisa menutupi aurat. Yang pertama, batasan bagi aurat laki-laki yang harus kita tutupi tidak terlalu tipis dan ketat hingga tidak menampakkan lentur bentuk tubuhnya. Ini berarti sudah termasuk kategori menutupi aurat. Kemudian yang kedua, batasan aurat laki-laki itu bisa menutup aurat antara pusar sampai 2 lututnya. Jadi kalau sudah tertutupi, pusarnya sampai ke bawah, itu sudah tertutup. Namun belum mencapai titik kesempurnaan daripada akhlak yang kita harapkan. Tapi sudah memenuhi syarat untuk batas menutup aurat laki-laki. Kemudian pakaian tidak menyerupai perempuan. Jadi jangan sampai anak-anak menutupi aurat ini termasuk menyerupai daripada aurat pakaian-pakaian yang perempuan. Kalau memang statusnya laki-laki. Sebaliknya, batas aurat perempuan adalah satu, bisa menutupi seluruh tubuhnya. Minimal ditutupi semua, terkecuali wajahnya, telapak tangannya. Ini yang lain berarti termasuk salah satu yang harus ditutupi. Kemudian yang kedua, hijab. Ini menutupi hingga dadanya. Jangan sampai buah dada atau mungkin terlalu sempit. Ini sehingganya auratnya akan nampak yang tidak kita inginkan. Kemudian pakaian diupayakan agak tebal atau longgar agar supaya tidak kelihatan atau gambaran-gambaran bentuk tubuh yang ada di dalam diri kita. Kemudian pakaian wanita itu tidak boleh menyerupai daripada pakaian laki-laki. Yang terakhir adalah memakai kaos kaki atau stocking. Ya, itu adalah merupakan salah satu bentuk daripada batasan aurat yang selama ini tentu kita sudah bisa membedakan mana yang harus kita tutupi dan mana yang harus kita buka. Para siswa dan siswi, mungkin cukup itu yang bisa Bapak sampaikan. Ada kurang dan lebihnya minta maaf. Kita lanjutkan pokok bahasan berikutnya. Sampai bertemu kembali. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa menuntut ilmu dengan kondisi sehat lahir batin. Amin. Ada kurang lebihnya sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.